Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Zulfik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah bahwa hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas hidup kita sehari-hari. Selawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, tentunya dengan suri tauladan atau sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Zulfik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya sudah disampaikan oleh para guru kita dalam menuntun kita untuk melakukan amalan-amalan Islam, agar kita tidak tergelincir dalam kesia-siaan, dan lebih ekstrim lagi, agar kita tidak tergelincir dalam kesesatan. Banyak amalan yang dilakukan di bulan Muharram yang sesungguhnya hanya sebatas tradisi atau budaya lokal, budaya masyarakat setempat. Tetapi lantaran keawaman sebagian masyarakat, sehingga menganggap yang demikian itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh agama. Hal tersebut harus kita luruskan agar kita memahami bahwa sesungguhnya hal itu bukanlah yang disyariatkan Islam, tetapi hanya sebatas tradisi atau budaya masyarakat di suatu daerah saja yang ingin dilestarikan oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini, di bulan Muharram, ada 10 amalan yang bukan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya dapat catat, di antaranya adalah sebagai berikutnya. Yang pertama, Asyura dijadikan oleh Syiah sebagai hari berkabung, hari duka cita, dan menyiksa diri sebagai ungkapan dari kesedihan dan penyesalan. Pada setiap Asyura, mereka memperingati kematian Husain Al-Husain radhiyallahu anhuma, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti berkumpul-kumpul dengan menangis, meratapi Al-Husain radhiyallahu anhuma secara histeris, membentuk kelompok-kelompok untuk pawai, berkeliling di jalan-jalan, di pasar-pasar, sambil memukuli badan mereka dengan rantai besi, melukai kepala mereka dengan pedang, mengikat tangan, dan lain sebagainya. Ini diambil dari At-Tasyayu wa Syiah Ahmad Kiswari, Asy'i, halaman 141. Tahqiq dari Dr. Nasir Al-Kifari. Kemudian yang kedua, ada tradisi di Jawa, yaitu membuat bubur yang disajikan untuk bersedekah, yang disebut bubur Asyura. Hal itu dilakukan setelah melakukan puasa sunnah pada tanggal 9 sampai 10 Muharram.
yaitu puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Jadi membuat bubur yang disajikan untuk bersedekah, ya. Kemudian yang ketiga, membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil pada air kembang. Ada yang 7 rupa kembangnya, atau ada yang 7 taman kembangnya itu dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah, kemudian dibacakan hasbiyallah wa ni'mal wakil pada air kembang itu untuk obat dari berbagai macam penyakit, ya. Maka barang siapa yang mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ya, wa ni'man nasir sebanyak 70 kali pada hari Asyura, maka Allah akan menjaganya dari kejelekan pada hari itu. Nah, ini tidak ada asalnya dari Nabi, ya. Para sahabat pun tidak mengerjakan ini, dan juga para tabi'in, ya, itu tidak mengerjakan hal ini, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, salat Asyura, ya. Ini ada hadisnya, tapi hadisnya palsu. Seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-La'ali Al-Masnu'ah, ya. As-Sunan wal Muftadat. Ini halaman 134. Kemudian yang kelima, keyakinan bahwa bulan Muharram, ya, dalam bahasa Jawanya bulan Suro, ya, Asyura, ya. Jadi di translate ke dalam bahasa Jawa itu disebut Suro, ya, adalah bulan keramat yang tidak boleh dibuat main-main dan bersenang-senang. Apa contohnya seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Atas dasar keyakinan inilah banyak di kalangan masyarakat yang enggan menikahkan putrinya pada bulan ini karena alasan akan membawa sial dan kegagalan dalam berumah tangga kelak. Kemudian yang keenam, menjadikan hari Asyura sebagai hari raya, hari kebahagiaan dan bersenang-senang. Hal ini dilakukan oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij, ya. Sebagai tandingan apa yang dilakukan oleh kaum Syiah. Nah, karena kaum Khawarij dan kaum Syiah ini, ya, mereka adalah musuh. Kaum Khawarij menampakkan rasa kebahagiaan dan kesenangan, ya, dengan memakai celak mata, ya, ikhtihal, ya. Kemudian mewarnai rambutnya, tangan, ya, atau kaki dengan inai atau dengan pacar, ikhtidab, ya, diwarnai kuku-kukunya. Kemudian menambah nafkah, belanja dapur untuk keluarga, ya, membuat berbagai makanan di luar kebiasaan, dan lain-lain yang biasanya dikerjakan pada hari raya. Kemudian yang ketujuh, kirab kerbau bule, ya, yang terkenal dengan nama Kiai Slamet di Keraton Kasunanan Solo. Peristiwa ini sangatlah dinantikan oleh warga Solo dan sekitarnya. Bahkan yang jauh pun, ya, rela berpayah-payah datang ke sana. Apa tujuannya? Tiada lain untuk ngalap berkah dari sang kerbau, supaya rezeki lancar, dagangan laris, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, jamasan. Apa itu jamasan? Jamasan adalah mencuci benda-benda pusaka. Dianggap sebagai rangkaian upacara dalam memperingati Tahun Baru Islam Hijriah. Padahal upacara-upacara adat itu secara asal-usul budaya
sama sekali bukan dalam rangka memperingati tahun baru Islam, melainkan memperingati tahun baru Caka atau tahun baru Saka, ya, yang memang selalu jatuh hampir bersamaan dengan kalender Hijriah. Kemudian yang kesembilan, tirakatan pada malam 1 Syuro, ya. Awal bulan Muharram, ya, malam 1 Syuro itu diadakan tirakatan. Kemudian yang ke-10 itu ada istilah sadranan, ya, berupa pembuatan nasi tumpeng yang dihiasi aneka lauk dan kembang, disertai kepala kerbau, lalu dilarung atau dihanyutkan di laut pantai selatan, ya. Sahabat Zulfik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kiranya amalan-amalan yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diamalkan di bulan Muharram, di bulan Syuro, ya, oleh sebagian orang. Ini menurut saya, ya, kalau ini dihubungkan dengan Islam, ya, dengan satu tata cara peibadatan yang dianggap sunnah, ini adalah suatu perbuatan yang sia-sia ketika dilakukan. Sebagaimana hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, kami mengajak untuk melakukan amalan-amalan dalam ritual ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW saja, karena hanya itu yang akan membawa keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.